Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perencanaan program evaluasi pendidikan. Anggota kelompok kami yang pertama Nurani Safitri, yang kedua Walidatul Isna, dan yang ketiga Muhammad Sofatul Arif. Materi subbab yang pertama adalah analisis kebutuhan program pendidikan. Analisis kebutuhan sesungguhnya adalah proses mengenali, memilah, dan menyisipkan, kemudian mengambil skala prioritas terhadap kebutuhan yang menjadi kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan kenyataan yang diharapkan. Analisis kebutuhan adalah alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan di sini bukanlah perubahan yang radikal dan tidak berdasar, tetapi perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan. Peran analisis kebutuhan sama halnya dengan bertanya tentang apa manfaat dan mengapa evaluator perlu melakukan analisis kebutuhan. Materi subbab yang kedua adalah penyusunan proposal evaluasi program. Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Dengan kata lain, proposal adalah suatu rencana desain penelitian yang akan dilakukan oleh seseorang peneliti tentang suatu bahan penelitian. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program dimanfaatkan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Evaluasi program adalah penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam evaluasi program sama dengan metode pengumpulan data dalam penelitian. Nah, jenis metode yang dimaksud adalah angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan inventory. Pengumpulan data instrumen berfungsi untuk mempermudah, memperlancar, dan membuat pekerjaan pengumpulan data menjadi lebih sistematis. Untuk melakukan penelaahan terhadap dokumen, evaluator juga memerlukan instrumen berupa panduan berisi hal-hal penting tentang data yang akan dikumpulkan. Panduan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk daftar hal atau tabel. Submateri yang ketiga adalah penyusunan alat atau instrumen evaluasi program. Dalam setiap penelitian, instrumen merupakan sesuatu yang mempunyai kedudukan sangat penting, karena instrumen akan menentukan kualitas data yang dikumpulkan. Semakin tinggi kualitas instrumen, semakin tinggi pula hasil evaluasinya. Kemudian sumber data berdasarkan sumber asal data diperoleh. Maka sumber data dalam evaluasi program dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama data internal dan yang kedua data eksternal. Menurut Ari Kunto dan Jabar, sumber data dalam evaluasi program dikenal dengan istilah 3P. Rinciannya adalah A. Person atau orang, dalam hal ini responden, yang terlibat secara langsung dengan program yang dievaluasi maupun secara tak langsung berhubungan dengan program. B. Paper atau kertas, dalam hal ini bukan hanya dibatasi pada dokumen dalam bentuk kertas saja, tetapi lebih dari itu adalah segala bentuk simbol berupa grafis, tulisan, gambar, tabel, denah, motif, dan sebagainya. Place atau tempat lokasi, dalam hal ini yang dimaksudkan dengan tempat bukan hanya terbatas pada ruangan, tetapi hal lain yang lebih dalam berada di suatu tempat ruang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.